Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diva Saputra dengan NIM 202300600218, Prodi Hukum Universitas Siber Muhammadiyah. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis hukum mengenai sengketa nikel WTO antara kepatuhan hukum internasional dan etikat baik melindungi hak negara berkembang. Teman-teman sekalian, mari kita lihat faktanya terlebih dahulu. Berdasarkan data geologi global, Indonesia adalah pemilik 21% cadangan nikel terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, kita patuh mengikuti aturan dagang dunia dengan mengekspor nikel dalam bentuk mentah yang murah. Hasilnya, pada tahun 2017, pendapatan negara kita dari nikel hanya 15 triliun rupiah. Namun, sejak tahun 2020, Indonesia mengambil langkah berani untuk menyetop ekspor mentah dan mewajibkan nikel diolah dalam negeri. Hasilnya luar biasa. Nilai ekspor kita melesat mencapai 520 triliun pada tahun 2003. Lompatannya lebih dari 30 kali lipat. Angka inilah yang membuat Uni Eropa panik karena industri mobil listrik mereka kekurangan bahan baku murah. Akibatnya, mereka menyeret Indonesia ke Pengadilan Dunia atau WTO. Disinilah masalah hukumnya muncul. Uni Eropa menuduh Indonesia tidak patuh dan melanggar kesepakatan WTO yang melarang pembatasan ekspor. Pada akhir 2022, panel WTO memenangkan Uni Eropa dan menyatakan Indonesia bersalah. Tetapi apakah Indonesia bertindak tanpa itikat baik? Tentu tidak. Indonesia berargumen bahwa kebijakan ini adalah bentuk itikat baik untuk melaksanakan amanat konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengelola kekayaan alam demi kemakmuran rakyat, bukan demi keuntungan negara maju. Sengketa ini menjadi menarik karena mempertemukan kepatuhan kaku pada aturan internasional dengan hak moral negara berkembang untuk maju. Berdasarkan persoalan tersebut, presentasi saya hari ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, kita akan membedah alasan hukum mengapa WTO menyalahkan Indonesia. Kedua, saya ingin mengajak kita berpikir kritis. Apakah arti itikat baik dalam hukum internasional sudah adil bagi negara berkembang yang ingin mandiri secara ekonomi? Kenapa topik ini sangat penting untuk kita bahas saat ini? Pertama, kasus ini menjadi contoh nyata dari sebuah dilema hukum yang dihadapi oleh banyak negara berkembang di dunia. Di satu sisi ada kewajiban untuk patuh pada komitmen perdagangan bebas global di bawah WTO. Namun di sisi lain, setiap negara memiliki tanggung jawab hukum domestik untuk melindungi kekayaan alam mereka agar bisa diolah secara mandiri demi menyejahterakan rakyatnya. Membahas kasus ini membantu kita memahami bagaimana hukum internasional menjembatani benturan kepentingan tersebut secara adil. Sengketa ini sangat relevan karena menjadi acuan penting bagi negara-negara berkembang lainnya. Kasus ini memberikan pelajaran berharga mengenai bagaimana sebuah negara dapat menggunakan hak kedaulatan ekonominya tanpa harus keluar dari sistem hukum internasional. Ini membuat diskusi akademik yang luas tentang bagaimana menciptakan aturan dagang dunia yang seimbang, yang tidak hanya menguntungkan industri negara maju, tetapi juga mendukung hak pembangunan negara dunia ketiga. Ketiga, topik ini mengajarkan kita bahwa prinsip kepatuhan dan itikat baik harus ditegakkan secara setara dan dua arah. Melalui sengketa ini, kita bisa melihat secara kritis bahwa ketidakpatuhan tidak hanya terjadi pada satu pihak ketika negara maju terbukti melanggar aturan tarif dagang global, seperti dalam sengketa
ekspor besi baja olahan pada tahun 2025, terlihat bahwa pengawasan terhadap itikat baik perjanjian internasional harus berlaku adil bagi aktor tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, kasus ini memberikan pelajaran berharga mengenai strategi hukum dan penyelesaian sengketa internasional. Meskipun dinyatakan bersalah di tingkat pertama, langkah mengajukan banding membuktikan adanya pemanfaatan prosedur hukum yang sah secara cerdik. Kita belajar bagaimana sebuah negara dapat mengelola situasi di tengah kelumpuhan institusi banding WTO untuk tetap melindungi kepentingan industri domestiknya tanpa melanggar jalur hukum yang tersedia. Oleh karena itu, sengketa ini sangat penting dibahas untuk membuktikan bahwa dalam ruang hukum internasional, itikat baik terjadi ketika aturan global mampu mewadahi hak pertumbuhan ekonomi setiap bangsa secara setara dan harmonis. Rekan-rekan sekalian, mari kita masuk ke inti pembahasan dengan membedah landasan teori hukumnya terlebih dahulu. Mengapa sengketa ini bisa terjadi? Jawabannya karena ada dua doktrin hukum internasional yang saling bertentangan di sini. Pertama, ada asas Pacta Sunt Servanda yang diatur dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969. Asas ini menegaskan bahwa setiap negara yang sudah menandatangani perjanjian internasional wajib mematuhi aturan tersebut dengan itikat baik. Dalam konteks ini, Uni Eropa menuntut Indonesia patuh total pada aturan dagang bebas WTO. Namun, di sisi lain, Indonesia memegang teguh asas permanent sovereignty over natural resources (PSNR) berdasarkan resolusi PBB 1803 and Analysis of Export Restriction Policy for Indonesian Nickel 2019. Asas fundamental ini menyatakan bahwa setiap negara, khususnya negara berkembang, memiliki hak berdaulat dan mutlak untuk mengatur kekayaan alamnya demi kemakmuran domestik. Benturan antara kepatuhan kontrak global dan kedaulatan sumber daya inilah yang menjadi bumbu utama dalam sengketa nikel Indonesia. Sekarang kita bedah kasus nyatanya di forum WTO. 3 langkah penyelesaian sengketa nikel Indonesia di WTO 2024. Mengapa pada akhir tahun 2022 panel WTO memutuskan Indonesia bersalah? Uni Eropa memegang teguh pasal 9 1 GATT 1994 sengketa larangan ekspor biji nikel Indonesia di WTO. Pasal ini menyatakan bahwa negara anggota dilarang keras melarang atau membatasi jumlah ekspor produk mereka ke luar negeri, kecuali melalui instrumen tarif atau pajak. Kebijakan penyetopan total ekspor nikel mentah yang diambil di Indonesia jelas dikategorikan sebagai ekspor pembatasan kuantitatif. Bagi WTO, langkah Indonesia membatasi pasokan global demi kepentingan domestik dipandang mencederai prinsip kepatuhan dagang yang adil bagi seluruh anggota. Panel Hakim WTO menolak interpretasi luas Indonesia dan memilih mengutamakan perjanjian dagang tersebut. Namun, apakah Indonesia menyerah? Tidak. Indonesia datang dengan argumen itikat baik yang dilapisi oleh pasal pengecualian di dalam WTO sendiri.
Tim hukum Indonesia menggunakan pembelaan pasal XX dalam kurung GATT bahwa pembatasan ekspor nikel diperbolehkan untuk melindungi komoditas yang tidak dapat diperbaharui agar tidak habis dieksploitasi. Nikel bukan seperti hasil tani yang bisa ditanam kembali. Nikel akan habis jika dikuras terus-menerus. Sayangnya, panel WTO menerapkan standar pembuktian yang sangat sempit dan ketat, sehingga argumen Indonesia ditolak. Disinilah terjadi dualisme hukum yang nyata. Di bawah kacamata internasional, kebijakan ini dinilai melanggar aturan dagang, tetapi di bawah kacamata hukum nasional, ini adalah langkah konstitusional yang wajib dijalankan demi kedaulatan ekonomi rakyat Indonesia. Mari kita melihat perspektif para pakar hukum dagang internasional. Banyak ahli menggolongkan strategi hukum Indonesia sebagai bentuk resource nationalism atau nasionalisme sumber daya yang sangat logis diplomasi ekonomi Indonesia untuk keberlanjutan hilirisasi nikel 2026. Menurut para ahli, itikat baik tidak boleh diartikan secara sempit hanya sebagai kepatuhan buta pada perdagangan bebas global, tetapi juga harus mencakup hak pembangunan yang berkeadilan bagi negara-negara berkembang. Lalu bagaimana status hukumnya saat ini? Pemerintah Indonesia secara cerdas langsung mengambil langkah banding. Menariknya, sistem peradilan WTO saat ini sedang mengalami kelumpuhan institusional yang parah akibat boikot pemilihan hakim oleh Amerika Serikat. Karena badan banding ini belum bisa berjalan secara hukum internasional, putusan yang menyatakan Indonesia bersalah tadi statusnya belum final dan belum berkekuatan hukum tetap. Terakhir, bagaimana penerapan hukum ini mempengaruhi realitas di lapangan saat ini? Dampaknya sangat nyata. Indonesia membuktikan bahwa kita tidak sekedar membangkang, melainkan aktif melakukan pembelaan hukum melalui jalur diplomasi paralel, seperti negosiasi dagang, IEU-JIBA, diplomasi ekonomi Indonesia untuk keberlanjutan hilirisasi nikel 2026. Bahkan roda keadilan berputar. Pada Oktober 2025, dalam sengketa terpisah, Indonesia justru memenangkan gugatan melawan Uni Eropa di dalam WTO terkait pengenaan bea masuk ilegal untuk produk besi baja. WTO menegaskan bahwa tuduhan Uni Eropa terhadap subsidi baja Indonesia tidak terbukti sah. Kemenangan ini membongkar fakta penting di mana Uni Eropa menuntut itikat baik dari Indonesia untuk melonggarkan ekspor nikel mentah. Namun, di sisi lain, Uni Eropa sendiri melanggar hukum internasional dengan memblokir produk baja olahan Indonesia menggunakan tarif yang ilegal. Kasus ini mengajarkan kita bahwa penegakan itikat baik dan kepatuhan dalam hukum internasional haruslah adil, setara, dan berjalan secara dua arah, bukan menjadi instrumen penindasan ekonomi sepihak. Kesimpulan utama sengketa nikel WTO. Benturan
kepentingan ekonomi antara kebutuhan industri Uni Eropa dan kemandirian industri Indonesia. Kepatuhan hukum internasional. Indonesia melanggar aturan formal pasal 9.2 GATT WTO karena menyetop ekspor biji nikel mentah. Melindungi hak negara berkembang. Langkah konstitusional berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 agar kekayaan alam diolah di dalam negeri demi kemakmuran rakyat. Kepatuhan pada aturan global tidak boleh mengorbankan hak dasar suatu negara berkembang untuk maju dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.